Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, saat berada di dalam kabin pesawat, kadang ada beberapa aturan yang membuat kita bertanya, kenapa tidak boleh dilakukan? Misalnya, kenapa pintu darurat dilarang untuk disentuh, atau kenapa harus membuka tirai jendela pesawat saat lepas landas dan mendarat? Metropedia kali ini akan membahas hal ini bersama dengan Anggi Hasibuan. Pemirsa, Citylink penerbangan QG 944 rute Cengkareng Batam pada 27 September lalu melakukan pendaratan darurat ke Bandara Sultan Mahmud Badarudin II di Palembang. Alasannya karena anak kecil yang berada di kursi barisan 11 dalam penerbangan ini melepas penutup pelindung tuas pintu darurat atau cover handle emergency exit di luar pengawasan orang tuanya. Awak kabin yang bertugas selalu melakukan tindakan sesuai dengan prosedur, yaitu segera menginformasikan kejadian ini kepada kapten pilot yang segera memutuskan untuk mengalihkan penerbangan ke bandara terdekat, yakni di Palembang. Ini dilakukan untuk melakukan pengecekan secara teknis kondisi pesawat dan memastikan pesawat dalam kondisi aman. Ini kondisinya ya, pemirsa. Kita akan coba ilustrasikan di sini pintu kabin. Sebenarnya terdengar sepele ya, toh kemarin kejadiannya juga tidak terbuka ini pintunya. Namun ini sangat berbahaya sekali karena sebagai penumpang kita tidak tahu prosedur buka tutup pintu pesawat atau apa yang sudah terjadi saat tuas ini sudah ditarik. Makanya harus awak kabin yang mengkomando untuk membuka atau juga menutup pintu darurat ini dalam keadaan emergensi. Ada hal-hal teknis seperti tekanan udara atau kondisi di luar pintu darurat yang mungkin kita tidak paham, sehingga sekali lagi, awak kabin yang sudah terlatihlah yang berwenang soal ini. Saat kita terbang, ini kita nggak punya cukup oksigen. Kalau pintunya sampai dibuka, ini berarti oksigen kita tambah berkurang. Kita coba akan tampilkan data di sini. Ini biasanya dinamakan dengan decompression. Jika terjadi dekompresi, semua orang di dalam pesawat ini bisa sulit bernafas, pusing, mual, atau bahkan hipoksia. Jadi meskipun ada masker oksigen, namun ini hanya akan cukup bertahan untuk beberapa menit saja. Penumpang yang duduk di dekat pintu darurat bisa tersedot keluar dan kemudian kabin akan kehilangan tekanan secara bertahap. Mereka yang duduk di samping pintu darurat pun tidak sembarangan orang. Makanya sering sekali ini awak kabin akan atur penumpang di kursi sekitar darurat dan juga menanyakan kesediaan penumpang ini untuk berpartisipasi, karena awak kabin akan melakukan dan juga akan memerlukan bantuan penumpang terdekat dengan pintu darurat dalam keadaan emergensi. Pertanyaannya adalah, lalu kapan pintu darurat akan berfungsi atau dibuka? Jawabannya harus atas instruksi pilot. Jadi dalam keadaan darurat di darat misalnya, pintu ini akan dimanfaatkan untuk evakuasi para penumpang. Begitu pemirsa. Satu hal lagi, selain pintu darurat, ini juga ada perilaku kecil yang membahayakan jika dilakukan saat terbang, adalah menutup tirai jendela pesawat. Menjaga tirai jendela pesawat tetap terbuka, ini adalah prasyaratan keamanan. Sekarang, banyak sekali video di TikTok misalnya melakukan adegan menaruh handphone di jendela pesawat, kemudian tirainya ditutup agar dia bisa merekam saat proses lepas landas atau juga mendarat. Ini jangan ditiru ya pemirsa, karena hanya demi konten namun malah berbahaya. Kenapa tirai harus dibuka? Ini karena mata penumpang bisa terbiasa dengan cahaya alami di luar baik siang maupun malam. Kondisi ini penting jika pesawat perlu dievakuasi karena penumpang akan terbiasa dengan tingkat cahaya. Aturan keselamatan penerbangan di Amerika Serikat, Inggris, dan Australia mengharuskan pesawat dibuat agar bisa sepenuhnya dievakuasi dalam waktu 90 detik. Kenapa 90 detik? Ini adalah waktu sebelum bahan bakar jet di dalam tangki bisa menyala dan meledak. Kalau kita tutup tirai jendela pesawat dan amit-amit ini terjadi kondisi darurat, kita akan mengalami yang namanya disorientasi saat harus keluar pesawat. Proses evakuasi pun menjadi lambat dan juga terhambat. Perilaku penumpang sudah diatur pemirsa dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan, sehingga jika Anda dianggap membahayakan penumpang lain, sudah ada payung hukum yang bisa dipakai untuk menjerat Anda. Sekian Metropedia kali ini, saya Anggi Hasibuan. Sampai jumpa.
Kuliah dengan beasiswa sampai lulus. Dapat bantuan biaya hidup hingga penyaluran dunia kerja. Daftar sekarang di osc.medcom.id. Gratis!